Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sebuah tombak ya. Nah, tombak sendiri itu hampir di seluruh dunia. Setiap bangsa memiliki senjata yang disebut tombak. Dan itu salah satu senjata yang efektif dan sangat kuat ya untuk pertempuran, terutama di medan yang cukup luas. Salah satu kelebihan adalah jangkauannya. Tapi tombak-tombak di negeri kita, di Nusantara ini atau di Indonesia ini memiliki beberapa keunikan dan kelebihan dibanding tombak-tombak negara lain. Nanti akan saya jelaskan. Sekarang nanti akan saya membahas sebuah tombak yang sangat istimewa ya, terutama dari sisi pamornya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, tentang tombak, apa sih bedanya tombak-tombak di Nusantara dengan tombak di luar? Kalau dari fungsi, itu memang untuk di Nusantara memang selain senjata tempur, yang membedakan dengan tombak-tombak yang lain itu adalah fungsi lain sebagai piandel atau pusaka atau simbol. Bahkan kadang-kadang istilah orang nyebut pataka ya, lambang kebesaran kayak gitu. Dan yang kelebihan yang lain, jadi di Indonesia sendiri jenis-jenis tombak ada sangat banyak. Yang lurus ada banyak dapur dengan berbagai filosofinya. Ada yang lot 3 juga banyak, lot 5 sampai bahkan lot 13. Yang terkenal Korowelang itu. Dan itu pembuatannya dengan teknik tempa lipat ya. Jadi di situ ada doa dan harapan yang diucapkan sang empu ketika membuat tombak-tombak tersebut. Jadi selain sebagai senjata, itu juga sebagai piandel atau sesuatu yang bisa membuat pemegangnya menjadi lebih percaya diri atau lebih berani. Dan tombak sebagai piandel, salah satunya adalah ini ya, yang diberi warongko scan seperti ini. Tapi nanti saya nggak akan bahas ini, saya akan bahas yang seperti gambar di samping saya ini ya. Itu besar, jadi kayak ini. Nah, ini sudah jelas dari pamornya junjung derajat. Jadi ada tujuan tertentu dari pembuatan tombak ini, yaitu akan bisa membuat si pemegangnya menjadi orang yang lebih baik atau terangkat derajatnya. Entah itu pengetahuannya, entah itu kelakuannya, ataupun posisinya atau jabatannya seperti itu. Jadi intinya akan menjadi orang lebih baik. Tuh, ada juga tombak yang sebagai senjata, seperti di samping saya ini, yang ini. Ini sebagai senjata bisa, ini juga sebagai piandel juga ini. Ini lot 9 kalau yang ini. Jadi gambarnya seperti yang di samping ini gitu loh. Nah, yang akan saya bahas ini sangat istimewa ya, yang sangat istimewa. Jadi seperti gambar di samping ini. Jadi yang istimewa, jadi selain ukurannya yang tidak biasa, sehingga cukup menyulitkan saya juga. Jadi ini kira-kira tanggung mana gitu loh. Jadi ini mah ukuran tidak biasa, jadi tidak umum gitu loh. Jadi tujuannya kemungkinan besar mungkin bukan sekedar senjata gitu. Mungkin semacam simbol kebesaran ya atau pataka dan untuk tujuan yang tertentu gitu loh. Nah, yang sangat menarik adalah pamor yang di bagian sor-soran. Teman-teman bisa melihat. Sepertinya ini memang berhubungan dengan dapurnya sendiri ya. Ini dapur biring, dapur biring. Seperti kita tahu, biring itu artinya mengebiri ya. Jadi agak mengerikan namanya atau menghilangkan. Tapi ini dalam artian itu untuk menghilangkan sifat-sifat jelek pada diri kita. Makanya ada yang namanya biring lanang, biring wadon gitu. Kalau biring lanang itu untuk menghilangkan sifat-sifat jelek yang biasanya ada lelaki kayak mau menang sendiri, kasar, berangasan, gegabah gitu. Itu konon sifat jeleknya laki-laki. Yang ada biring wadon, itu istilah menghilangkan sifat jelek yang ada di wanita atau perempuan. Contohnya kayak yang ngalem, takut-takut gitu loh, terlalu mengedepankan perasaan gitu loh, terus tergantung. Nah, itu sifat-sifat yang kurang baik yang biasanya ada pada perempuan. Makanya ada biring lanang dan biring wadon. Intinya adalah biring itu menghilangkan sifat jelek pada diri manusia. Dalam artian tombak biring itu adalah salah satu tombak yang memang tujuan spiritualnya paling utama. Makanya
ini ada satu pamortiban yang berbentuk simbol atau lafaz dari yang Maha Kuasa atau Gusti Allah. Kalau dalam huruf Arab, bahasa Arab ini dibaca Allah ya. Jadi seperti itu. Jadi ini doanya seperti apa tuh memang kemungkinan memang untuk menghilangkan sifat-sifat jelek pada diri manusia ya. Entah muncul istilahnya pamortiban yang sangat unik, yang sangat langka, sangat istimewa seperti ini. Ini kemungkinan juga mungkin karena memang doanya dari si pembuat atau si empu ini yang memegang ini mungkin agar selalu ingat kepada yang Maha Kuasa. Kalau dari penafsiran saya seperti itu, sampai muncul yang pamor yang sangat jelas seperti ini ya. Dan ini pamor tiban. Ini bukan pamorkan ya. Ini tiban. Jadi tidak disengaja pamor tiban. Dan teman-teman bisa menafsirkannya sendiri ya tentang tombak yang ada di Nusantara ini. Salah satunya adalah yang tombak biring ini ya. Tombak biring ini. Jadi sekali lagi memang di Nusantara ini selain sebagai senjata, itu tombak diciptakan untuk tujuan lain. Karena tombak itu mirip seperti keris ya, punya filosofi sendiri ya. Dan itu bisa dilihat dari dapurnya dan pamornya. Nah, inilah detail bilah dari tombak biring ini ya. Dan ini bisa dibilang untuk ukurannya sendiri cukup besar ya. Dan ini juga sangat berat, dan untuk pamornya bisa dibilang hampir full ya itu ya. Jadi kayak pendaringan kebak. Dan ini adalah sisi di sampingnya. Dan ini jenis tombak biring wadon sepertinya. Dan untuk medoknya memang sangat sempurna ya, sangat bagus ya. Dan ini memang sangat tebal. Nah, itu adalah lafaz Allah ya ini ya. Dan ini yang membuat sangat menarik. Nah, ini adalah penampakan bilah dari atas ya. Jadi itu beberapa detail pamor memang terlihat sangat indah ya. Jadi kayak ada bulatan kecil, kayak udan mas, kayak Pulau Tirto kayak gitu. Jadi ini memang pamornya bisa dibilang sangat unik juga. Nah, ini juga entah ini seperti huruf atau seperti kayak Raja Gundolo gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini kira-kira senjata apa pusaka, ini bisa dilihat dari ujung besi ya. Jadi biasanya kalau untuk senjata itu ujung besinya ada puntiran. Kalau yang ini nggak pakai puntiran ya. Jadi ini kemungkinan sebagai pusaka. Dan mungkin itu saja dulu informasi dari saya. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.